Saudara ayo. Kadang suruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan pengurus mushola, kemudian amba muliakan bapa serta ibu jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia kini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu dapatlah kita balik bersama-sama untuk meluangkan sedikit waktu. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, sampailah kita ke rumah Allah ini dalam rangka ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Di belakang dari itu salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selalu kita baca serta berdoa kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa pula menyampaikan pahalanya kepada orang nan bajaso kepada awak, kepada orang nan sabana cinta kepada kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga disuruh bersalawat mendoakan para sahabat-sahabat Nabi, karena peranan sahabat dengan Nabi itu adalah sadanci yang bak basi secuk ayam. Baitulah peranan sahabat bersama Nabi dalam menyebarkan Islam. Kemudian kita juga disuruh untuk mendoakan para alim ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ko adalah pewaris Nabi. Nabi lah cukup lama meninggalkan kita. Baitu pula dengan para sahabat. Kini tinggallah ulama lah. Sehingga pentingnya ulama di tengah kehidupan masyarakat, sampai-sampai Nabi mengatakan laula ulama la sara nas mithlul bahaim. Seandainya ndak ada lah ulama lain, ndak ada ulama lain. Kalau ndak ada ulama tu ndak ada orang mengaji lain. Siapa mengaji kalau ulama tu ndak ada? Kalau ndak ada orang mengaji lain, maka menjadilah manusia ko perlakunya tak ubah seperti perlaku hewan taranak. Kenapa manusia berperilaku seperti hewan taranak? Karena tak tahu manusia tu yang hak, yang batil, yang haram, yang halal tu tak jaleh leh. Kenapa? Tak ada yang akan menyampaikannya leh. Nah, sehingga hidup tak beraturan leh.
Ada banyak ulama, ada je orang yang berperilaku seperti hewan ternak, apalagi nada ulama. Bapa ibu jemaah yang memuliakan, jadi kini kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang mana kita diperintah untuk senantiasa meningkatkan. Di antara yang kita tingkatkan itu adalah kuantitas serta kualitas amal ibadah awak. Karena orang bijak pernah mengatakan, akicah orang bijak untuk mempertahankan sesuatu jauh lebih baik daripada memperoleh sesuatu. Makasih. Beramal kau mudah, mempertahankan amal kau jauh lebih susah. Kasurau kau murah, tapi untuk tetap taruh menjaga ibadah kasurau taruh atau payah. Kiranya ungkapan ilmuwan ini perlu jadi bahan renungan bagi kita bersama. Sebab itu karena salapeh bulan Ramadan langsung disebut di bulan Syawal. Nah, Syawal artinya naik. Di kenyataan kita cari naik ibadah hawa atau turun atau bertahan. Kalau dari isi masaji isi surau turun. Enggak. Kalau tidak bisa meningkatkan, pertahankan sajalah, jangan sampai turun. Sebab orang nak beruntung tu apa itu? Sebelum datang Ramadan dia beribadah. Ketika Ramadan datang dia beribadah. Setelah selesai Ramadan dia tetap ibadah, maka dia tingkatkan ibadah. Aku orang nan beruntung. Di kajian awak malam kini ada dua pokok pembahasan. Satu, syarat-syarat amal maka diterima oleh Allah. Dan kedua, karajo-karajo yang merusakkan nilai amal itu sendiri. Kan ada syarat wajib beramal, ada syarat sah amal, ada syarat amal diterima. Setiap amal yang sah alun tentu diterima oleh Allah. Tapi setiap amal yang diterima pasti sah. Kini kita cari apa saja syarat amal maka akan terima oleh Allah. Nyo amal dapat pahala tu kan dia diterima oleh Allah. Dia Allah balasan. Yang pertama kata ulama, syarat amal diterima oleh Allah adalah karena amal itu satu dengan niat. Innamal a'malu bin, jadi amal kau pakannya. Kalau itu aku niat dalam sebuah amal, sampai Nabi mewajibkan kita beramal hendaklah dengan niat. Maka fungsi niat dalam sebuah ibadah itu tiga. Kau fungsi niat. Satu, niat iko karajonyo adalah membedakan antara amal karajuawa yang adat dan ibadat. Jadi yang membedakan karajo adat dan kerja ibadat ku niat. Contohnya Ustaz, mandi. Mandi ku kan ada mandi adat, ada mandi ibadat. Mandi wak dari pasang hari, mandi wak pulang di parak di sawah, mandi wak mandi bersihkan diri, itu mandi adat. Ada kalanya mandi ibadat. Aduh, mandi wajib. Mandi junub. Baik itu mandi kena berhubungan suami istri, ataukah mandi kena habisnya nifas, mandi kena selesainya haid dan sebagainya. Nah, untuk membedakan kau mandi ibadat, kau mandi adat mah, di situlah ada niat. Mandinya sama. Di tempat yang sama kita mandi, sabun yang sama kita pakai, sampo yang sama kita lagi ke kepala.
Membedakan mandi adat ibadat. Disitulah niat bakar raju. Di kalau ibu mandi wajib misalnya labi sabun sakaruang, labi lo sampo sakaruang, tapi niatnya ndak ada, aturannya jadi ibadat ndak jadi. Jadi apa? Jadi adat. Kenapa? Niat ndak ada di sini. Atu kerja niat. Nang kedua le kerja niat itu untuk membedakan satu amal ko yang sunat dengan amal yang wajib. Kadang ada kalonyo amal wajib dengan amal sunat ko sama. Bedanya di mana? Karena di niat. Contoh, ada orang solat subuh dan solat sunat qobliyah subuh. Rakaatnya sama, bacaannya sama, rukuk sujudnya sama. Apa membeda? Nang subuh jo qobliyah subuh. Maka dini niat. Yang ketiga, karajo niat itu adalah mampajalihat. Karajo yang kita buat ko karena siap untuk siap kita ko bakarajo. Maka ada ujungnya lillah, karena Allah, Atu karajo niat. Yang kedua, syarat amal diterima oleh Allah itu adalah amal di kerajuan di atas dasar ikhlas karena Allah. Karena Nabi mengatakan, ya ayuhanas, hoi manusia. Ya ayuhanas, hai manusia, kalau beramal akhlisu amalukum, ikhlaslah kalau beramal. Kenapa harus ikhlas? Fa inna Allah la yaqbalul amal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan nambah menerima amalmu. Walaupun dalam Ka'bah kamu solat, walaupun di Makkah kami ibadah, tapi kalau tidak karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Allah itu akan menerima illa ma khalasolahu, kecuali amal yang dikerjakan karena Allah, atau diterima oleh Allah. Maka ulama mengatakan, kenapa kita beramal itu wajib ikhlas karena Allah. Sebab tidak boleh karena yang lain, harus karena Allah. Alasannya 3 macam. Satu, karena kita beramal wajib ikhlas karena Allah. Yang pertama alasannya adalah karena memerintah kita beramal adalah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa indah kanado di dunia aku awak kecuali Allah kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ingin kita beramal dan dapat hasil amal kok, karajonlah amal karano yang memerintah kita beramal. Asyana menyuruh awak beramal Allah. Maka karajon amal tu karena yang menyuruh itu Allah. Yang kedua alasan, di samping Allah yang menyuruh kita beramal, dan kedua yang magiahan kita kekuatan untuk melakukan amal kebaikan kau adalah Allah. Jadi kalau ingin kita dapat hasil dari amal ibadah kita apa buat, beramallah karena yang telah memberikan kita kekuatan untuk beribadah. Nah, kekuatan yang diberikan Allah kepada waktu namanya hidayah dan taufik. Ikonan harus kita rasuan. Berjalan waktu di rumah kamari itu rasuan kekuatan dan pakai melangkah ke kekuatan Allah. Ketika kita rukuk rasuan awak karena kita bisa rukuk kan menggunakan kekuatan Allah. Sujud menggunakan kekuatan Allah. Baca Quran karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang dimasukkan Allah ke dalam diri sehingga kita bisa beribadah, yang disebut dengan hidayah dan taufik. Takkan bisa kita beramal kalau nak ada kekuatan dari Allah itu. Atunan hidayah, atu puluhan taufik. Hidayah itu kan petunjuk dari Allah kabagi awak tentang nan bayak. Allah tunjuan awak ko elok. Di kalau tahu kita baca Quran ko elok, santiang solat tu santiang kasurau tu hebat, iko baik sadu ala, itu namanya hidayah. Siapa bagi tahu kawan Allah. Sudah tu ada namanya taufik.
Setelah kita tahu bahawa sunan bayak ko adalah rancak di kerajaan, muncullah keinginan awak ke mengerajaan. Kasurau lah dia najak tapi lo dia mati wah. Muncul keinginan ke surau. Lalu kita langkahkan kaki kita yang ke tangan sampai kita ke surau. Berarti kita lah dapat hidayah dan taufik. Jadi taufik itu adalah keinginan, kekuatan mengarajut dan baik. Maka awak yang sudah datang kemari menandakan bahawa kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Dengan dua hal itulah kita bisa beribadah. Oh kayo awak piti sambuh bisa kita bersedekah, berwakaf, berinfak. Itu bukan karena kayo awak, tapi karena kekuatan diberikan Allah. Banyak orang kayo tapi tidak bisa bersedekah, sebab dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik. Banyak orang yang tinggal dekat musola, dekat masjid, tapi dia tidak punya kekuatan untuk datang berjemaah ke masjid. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik. Kalaulah dapat hidayah dan taufik, nan jauhlah tarasodake, nan bareklah jadi ringan, nan susahlah jadi mudah. Kalau hidayah dan taufik itulah dapat hidayah. Tapi kalau sepi, kalau kering hadiri wak dari hidayah dan taufik, dake mana nampak di batu barek di rasuan. Nak cek dakik si rumah orang, tapi jauh terasa di tu. Atau nak jauh, nak taluk nyo datang tu karena nak jauh terasa di tu. Kalau tidak dapat hidayah dan taufik, ringan nampak di batu tapi barek untuk di kerajaan. Kalau tidak dapat hidayah dan taufik Allah, mudah nampak dawak tapi susah untuk diperbuat. Dulu pernah mau sampaikan, dua-dua mengaji mudeko ku susah atau mudah, barek atau ringan. Aki kira nuri apa ibu? Dua mengaji mudeko wah, barek atau ringan. Nah, kan ringan bana nampak di batu, mudah bana nampak dawak. Tapi barek bagi orang yang tidak mendapat hidayah dan taufik. Padahal dua-dua tinggal bersandar di tongak tu amangku sini anan barek ko dicuri akawak ringan. Tapi bagi orang yang tidak mendapat hidayah dan taufik tu barek, walaupun nampak dawak sabana-bana ringan. Atau hidayah. Jadi Bapak Ibu jangan melekan Allah. Atau nang kedua, nang ketiga le, sebab kita beramal wajib ikhlas karena Allah. Yang ketiga karena Allah pulolah yang akan memberikan balasan setiap amal kebaikan dan kita pabuih. Maka karajonlah amal karena yang memberikan balasan kita amal. Maka Allah itu manggih kalau beramal karena selain daripadanya. Kenapa? Karena ambo yang magikan kekuatan, ambo yang akan bagi balasan, kita bodinya beribadah karena yang lain. Dia awak saja, awak agih cangku ke orang, awak agih upah, awak agih piti macam-macam. Suruhnya marasian laman awak. Kira cangku dia agih peralatan dia langkoi, nyok barasian laman orang. Bagi kira, nan bagi awak, wagih nyo makan. Kemudian wagi hanya peralatan untuk kerja dalam manawak. Lada lagi hanya peralatan, lada kuian badannya dia makan tapi nanti berasian laman orang. Makira orang tu manggih wak. Apa itu lo Allah. Allah nama kita kekuatan. Maka beribadahlah karena yang bagi awak kekuatan. Nah, tu yang kedua. Yang ketiga adalah syarat amal maka diterima oleh Allah. Amal itu dikerjakan harus di atas dasar ilmunya. Karena seorang sahabat Nabi mengatakan walal amala bi ghairi ilmin. Tidak akan ada nilai sebuah amal kalaulah amal itu dilakukan tidak dengan ilmunya. Maka Nabi mengatakan afdalul a'mal ilmu billah. Seafdal-afdalnya amal adalah ilmu mengenal Allah.
Jadi ilmu, belajar ilmu tauhid itu adalah amal yang paling afdal. Nah, innal ilma yanfa'uka ma'hu qalilul amali wa kathiruhu. Kalaulah sebuah amal di kerajuan dengan dasar ilmu, maka amal itu akan mendatangkan manfaat bagi awak, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Walaupun amal itu jumlahnya hanya sedikit akan mendatangkan manfaat kalaulah ilmunya ada. Wa innal jahla, kalau kita perbuat sebuah amal tanpa ada ilmu, dengan dasar kebodohan kita lakukan, la yanfa'uka mahu qalilul amali wala kathiruhu, tidak akan mendatangkan manfaat hasil bagi awak, apakah amal itu banyak ataupun sedikit. Maka pentingnya kita beramal dengan ilmu supaya amal mendatangkan hasil. Batamu awak hasilnya di akhirat. Karena itu syarat. Nah, jadi yang sampai syarat amal kau diterima oleh Allah adalah amal kau dilakukan dengan penuh kesabaran. Harus sabar beramal. As-sabru ya'ti salamah. Sabar itu melahirkan keselamatan. Kalau hilang sabar, hilang selamat. Dan sabar itu melahirkan keikhlasan. Maka menjadi syarat yang tahu syarat amal diterima oleh Allah ada sabar. Kenapa? Sabar itu mendatangkan keikhlasan. Kalau hilang sabar, hilang ikhlas. Solat berjamaah, imam ko panjang ayat, pasabah. Ya. Agi salat tarawih panjang ayatnya, lama rukuk sujud, pasabah. Kalau wak kerajonyo, tapi wak tere-tere jo ada sih. Ini tere itu kamu menunjukkan tak sabar. Ibu dapat jatah di rumah tu mengasuh cucu. Sabar. Aja tere. Karena ada orang tere. Kalian beranak dia masuk, beranak sebenarnya masuk hendak. Awas wahyu cuma tere-tere. Aduh asyiknya nak aduh kenapa? Hilang sabar. Maka hilang keikhlasan. Jadi sabar itu bukan saja untuk madu dunia, tapi pentingnya untuk madu urusan akhirat. Maka sabar tubuh melahirkan keselamatan. Selamat amal ibadah dengan sabar. Selamat hidup di dunia kau kalau dengan sabar. Maka kalau nak bersabar, hilanglah keselamatan dalam diri awak. Baik, itu yang pertama. Syarat amal ditarik. Sudah itu lah, amal lah diperbuat awak, lah diterima oleh Allah. Ada pahalanya. Jadi Allah balasan. Tetapi kadang-kadang balasan yang ada kok kita habiskan. Ibarat kece guru amu membajak sawah yang baru ditanam. Awak tanam sawah kemudian awak bajak, tu habis padi itu lah. Awak beramal tapi hasilnya kok awak hilangkan. Apa? Ada karajo-karajo awak yang menyebabkan hasil amal kau hilang, pahalanya hilang. Kata Nabi di dalam kitab Nasihatul Ibad di halaman ke-55, sittatu asya tuhbitul amal. 6 perkara kado salah satu dia awak, maka batallah amal ibadah awak ini. Apa ya? Bisa jadi nanti di akhirat kita jadi orang yang muflis. Muflis tubuh bangkrut. Disangko amal kau yalah banyak waktu tapi hasil nak bersuhu. Haji lah, haji umrah polai, selakang santiang, solat jemaah rajin, mengaji rajin, tapi hasilnya tak bersuhu. Sebab karena hilang hasilnya tu dia kemen masuk di dunia, karena ada kerajo-kerajo yang larang itu pun. Ayat pertama kata Nabi, istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dalam hidup dari pagi patang ke siang, patang ke pagi kerajaan, sibuk mencari-cari aib kekurangan orang. Jadi mengungkit kekurangan orang, mencari-cari aib orang tu kerajaan. Tanyakan kembali kekurangan orang. Aku no mencari aib orang tu. Setelah awak tahu bahasa orang kau punya kekurangan, kita sebarkan, kita angkat ke permukaan. Aku dalam kampung, dalam masyarakat kan ada 5 macam orang, tipe orang.
Satu ampu jari. Pujari kau akan raja memuji-muji. Nan puji siap. Nan nampak sekali-kali. Pai barale. Sekali itu jela menantu orang lah mangko. Ni santiang menantu senua. Iko menantunya lah baure iko di rumah lah sekian tahun. Tak ada dapat iko sekali lah. Kau menantu orang sekali bersabuk lah mangko sekali lah. Muji orang santiang. Laki sanu santiang, anak sanu santiang. Lakinya wah, anda dua pek korum. Anda. Yang kedua, ada keraja orang dengan bokok ku tunjuk awak. Tunjuk awak. Orang sini nampak salah, orang sini nampak itu. Istilah orang awak gajah di tepi mata nak pernah nampak di no. Samui di seberang lautan ajaleh di mata. Dengan dia bu, anu mogong. Kan ada rabab anak orang pandang-pandang, anak orang bukit tinggi. Kan anak orang saja baca. Naknya mau pernah baca. Anak orang saja sebeli baca tu tak. Atau kerja menunjuk orang. Ada orang ko jari tangah. Jari tangah ko makasih ibu. Kalau cadiaknya menjual, kalau gadangnya maleno. Cadiak mendua, cadiak menjual, gadang maleno. Tu orang. Kalau sipeknya seperti jari tangah. Ada yang jari manis ku orang nan pandai rancak di labuah. Orang tahu siapa nanyo, tapi kalau lah bagayanya buat lebih lo daripada isteri bupati gayanya. Pada orang tahu siapa baik ekonominya. Ku orang nan rancak di labuah. Kalau ke Paibarale no dua, ndak ada bana meh yang asli imitasi panuh di tangannya. Ndak, yang penting penampilan. Ana lebih parah le, nah kelingkiang wakan aja no. Mancuki. Nan cungki aja le bu. Kalau tahu di bu nan cungki nanti le. Ada kerja orang sama kelingkiang sama ada. Atu karajonya mencuki-cuki kekurangan orang. Mencari-cari kekurangan orang tu tak boleh. Nampak saja dia awak tak boleh dikembangkan. Apa dia dicari? Kenapa tidak boleh dicari kekurangan orang? Karena setiap orang punya kekurangan. Ya. Dilarang awak kalau nampak keburukan awak tidak boleh awak sebarkan ke mari. Kenapa? Karena Allah sudah menutupi rapi-rapi kekurangan awak, aib awak, keburukan awak dari pandangan orang. Sehingga awak tetap dimuliakan orang sepanjang hidup awak. Kenapa? Karena Allah tutupi keburukan awak sehingga nampak di orang elok-elok awak saja. Tuma ku awak ku bertamu di labuh di sapu orang jo awak. Kau beralik orang limbau orang jo awak. Kau sakit awak datang jo orang mencalik. Kau dapat kabar gembira datang jo orang bersukaria. Anak kau meninggal dapat musibah datang jo orang menyanggup. Asabak karena orang mencalik awak dan elok-elok. Keburukan mah tak nampak di orang karena disembunyikan Allah. Maka ketika kita nampak keburukan orang, maka wajib kita tutup rapi-rapi sebagaimana Allah sudah menutupkan keburukan awak dari pandangan orang. Dikalolah nampak di Allah keburukan, dinampakan di Allah keburukan awak, apa? Cai awak. Jadi hina awak lain. Maka dalam makna istighfar, salah satu makna istighfar itu adalah memohon awak kepada Allah supaya Allah tutupi aib awak dari pandangan orang lain. Sebab kalau nampak aib awak, keburukan awak dari orang, bisa jadi hina awak. Biasa mulia kini jatuh hina awak. Kalaulah di pacalian di Allah, keburukan awak kepada orang lain. Adik keraju mencari-cari, mengintip-intip, mencuki-cuki kekurangan orang. Asyainutu akak, asyainutu akak. Itu keraju yang membatalkan nilai amal ibadah. Yang kedua kata Nabi adalah waqaswatul qalbi. Hati nan kareh yang membatu, ndak buah menerima nasihat, ndak buah menerima kebenaran. Pada menerima hati itu banalah membatu. Salah satu sebab hati membatuan karena banyak mengecek, banyak bercerita yang tidak berfaedah, yang tidak ada zikir. Karena Nabi mengatakan la tukfiru kalama bi ghairi zikrillah
Fa innal kasrata kalami bi ghairi zikrillah qalbul qasi. Janu Nabi, janganlah kamu banyak-banyak bercerita. Kalau ceritamu tu bukan tidak ada zikir kepada Allah, jangan banyak-banyak. Tapi kalau zikir puahlah sak taluk dia awak. Tapi kalau tidak ada zikir, jangan banyak-banyak, sekedar hajat saja. Bahasa apa itu? Fa innal kasrata kalami bi ghairi zikrillah. Kalau kau banyak-banyak juga bercerita, sementara cerita kau nak isinya zikir kepada Allah, akibat nanti adalah qalbul qasi, hatimu menjadi kareh membatu. Kalaulah membatu hati kau, tak akan namuh menerima kebenaran lain, tak akan namuh menerima nasihat bahajalah nasihat dia giah, tak akan namuh menerima. Barajalah suara azan santiang, tak akan namuh datang. Baralah sehebatnya suara imam, tak akan tertarik. Bara hebatnya orang pengajian, tak akan namuh datang. Kenapa? Karena hati kau lah membatu, sulit untuk ditebus dengan hidayah Allah, tak bisa masuk. Jadi hati nan membatu salah satu penyebab amal tidak bertemu dewa, hasilnya nanti di akhirat. Sudah tulis wa hubbud dunya, terlampau dalam mencintai dunia. Dunia pagi, padang, siang, malam, yang ada dalam otaknya dunia. Ba rumah wak keseranjak rumah orang, ba tu wak sagagah tu orang, ba pitih wak sebanyak pitih orang. Pitih orang saya nampak, pitih wak seketik di orang banyak, ingin lu sebanyak orang. Oh tak. Asengo hidup hari-hari hayalan tentang dunia saja. Padahal perang itu sampaikan, seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal wala darul jaza, wal akhirah darul jaza wala darul amal. Dunia tampe kita beramal, bukan tampe kita menerima balasan amal. Dan akhirat iyalah tampe kita menerima balasan amal, bukan tampe awak beramal lain. Kalau akhirat di dunia hanya sekedar tempat kita beramal, bukan sampai kita mengayuh-ayuh kayu diri lah, bukan sampai kita memuaskan hawa nafsu, hanya sampai kita beramal saja di dunia. Tidak. Sudah tulis yang keempat, itu sedikit saja. Yang membatalkan nilai amal itu kata Rasul adalah wakilatul haya, tipih bana rasa malu. Kini kau buat rasa malu kau menipis. Kenapa? Karena seiring dengan iman. Al-hayau minal iman. Malu tu sebagian daripada Kalau tabah imannya, tabah pula rasa malu. Kalau tipis imannya, tipis lah malunya. Orang dulu, maaf saja, orang mencuci pakaian dalam buah, di mana jamu orang, di mana jamu orang. Lihat ada orang sesuk nemu nyamuk tu tepi labuah. Tak ada belakang rumah ditutup. Kadang 3 hari baru masih. Padahal tipih lah. Sebab kalau ditutup orangnya kain lah ke rumah, lama ke masih ya. Kini dah itulah di mana orang jamuan di tepi labuah. Kadang di pagar tepi labuah di jamuan di sini. Kadang rumah tepi labuah angirnya kayu di sini. Orang lalu. Dan jamuan sinan tu yang pantas cari orang. Kalau nan di dalam tu jamuan lo sinan leh. Bakok buah orang jamuan tepi labuah, orang lalu lalang di sinan. Kano kilul haya, malu tu banalah kurang. Malu kurang dulu pun tu. Tak pernah nampak tu jamuan belakang rumah tu Enggak. Acale orang kini dek malu kau seketik. Nyunda laki bini tu bapalu-palu nyunda tepi orang rami. Lebih rayo orang penuh je wisata. Dan tentunya orang rami tu. Rami lah orang rami selasinan. Pokoknya keinginannya ujui. Bapalu-palu tempat yang rami tu, bapa jam-jam bapalu-palu berdua. Betul laki bini dah ada malunya tulis. Sebab karena iman tu bana meni. Kalau tipis iman maka tipislah rasa malu. Jadi kalau kita seketik rasa malu, itu menyebabkan amal ibadah awak tak basuh pahalanya di akhirat. Namanya kilul haya. Sudah tulis. Yang berikutnya adalah menyebabkan amal tidak bertemu hasil di akhirat
namanya tulul amal, panjang angan-angan, panjang hayalan. Baru sudah rayo kuah, rayo sok takana, besok rayo kuah laku rancak. Padahal baru sudah rayo besok kalau mau dia baju dia kuah. Lo ka di Bali, kama lo ka Piraut. Hayalan itu panjang. Padahal menghayal tu boleh hayalalkah untuk akhirat. Menghayal akhirat kuliah nih, mudah-mudahan besok kan masuk surga. Sebab menghayal tu ada usaha mencapai apa yang kita hayalkan itu. Jadi kalau kita menghayal tentang dunia, nanti kita berusaha untuk mengajar yang kita hayalkan, sementara yang kita hayalkan kok tinggi, tidak sesuai antara bayang-bayang jo badan awak. Nyo kan disuruh ukulah panjang bayang-bayang sepanjang badan. Kalau hayalan tak lebih dari itu. Jadi nanti bisa jadi awak mati dalam menghayal. Jangan banyak menghayal. Di menghayal itu angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Nah, yang terakhir sebab amal tidak bertemu hasil di akhirat adalah wazolimu la yantahi. Senantiasa berbuat zalim, zalim yang tidak berkesudahan. Zalim ke ustaz, tidak memberikan hak seseorang, tidak memberikan sesuatu yang mana sesuatu kau hak orang tak wajib. Maka ada zalim kamu secara materi, ada yang zalim kau non materi. Kalau zalim non materi itu menyakiti hati orang, mencaci maki orang, menghina orang, mencaci orang, itu zalim yang non materi. Itu diselesaikan kalau tidak dituntut orang di akhirat. Kalau zalim yang materi, mengicuh orang, bautang kau orang tak berbayar, hak orang tak bagian. Enggak. Contoh, awak punya usaha, orang kerajo jawab, kece Nabi agilah upah orang, kau sebelum paluh no karyang, kini lah 10 kali lah 100 kali paluh orang karyang, tak jauh upah yo. Yo anta orang makan tentu dia, pokoknya tidak jauh dia. Padahal orang kamu butuh makan, butuh minum, butuh belanja. Padahal haknya awak tahan yo. Kecuali nyoba nama ngecian, abiala dulu keadaan paru besok kalau perlu dikecian. Anyo dah pada itu nyo paralu lah kecian kawak besok je lah jawab. Itu namanya zolim, tu zolim secara materi. Zolim tu adalah menganiaya. Maka salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doa orang yang teraniaya. Maka kalau ada salah satu dan enam perkara yang kita baca jaga, maka menyebabkan amal awakku batal nilainya. Amal lai sah, kejiban lai tertunai, tapi hasil tak basuh. Kenapa? Kita surang yang membatalkan amal itu, ibarat kecek itu tadi membajak sawah yang baru kita tanam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam beramal. Karena seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya berjudul Lataif Al-Ma'arif, dia mengatakan inna thawabal hasanati hasanata ba'duha. Sesungguhnya balasan pahala amal kebaikan itu sangat tergantung dengan amal-amal berikutnya. Artinya beramal kau yang harus ada namanya kesinambungan. Ahabul a'mal ilallah wa adwa muhawaikul. Amal yang sangat disukai, dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dawamah, yang taruh menaruh, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Maka baru salah amal itu diistiqomahkan. Jadi untuk istiqomah beramal, salah satu caranya adalah berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik walati. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tolong tetapkanlah hati yang mau dete agama engkau, dete ketaatan kepada engkau ya Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati awak. Aku minta pada Allah supaya hatiku tetap sekali taat sampai mati tetap kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf, kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.